Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Bu Prima Vidya Asteria. Hari ini kita akan belajar bersama dalam kursus yang ini menarik dan dibutuhkan ya. Jadi bagi teman-teman yang sedang menyusun skripsi, tesis, atau disertasi, atau mungkin mengikuti lomba begitu ya. Nah, judul kursusnya adalah AI for Academic Editing. Jadi, bagaimana kita memanfaatkan AI, begitu ya, Artificial Intelligence, untuk melakukan proses editing. Nah, bagi teman-teman yang sedang menyelesaikan tugas akhir, itu kan sebuah perjuangan ya, perjuangan yang panjang sekali. Jadi teman-teman sudah menulis, memproduksi karya, misalnya menulis bab 1 begitu ya, kemudian konsultasi dengan dosen, kemudian biasanya mendapat catatan-catatan, begitu ya. Nah, catatan-catatan dari dosen ataupun penjelasan-penjelasan dari dosen ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Harus menjadi bahan bekal untuk perbaikan dari karya kita. Misalnya seperti itu. Jadi kursus ini hadir untuk membantu teman-teman secara praktis mudah untuk melakukan editing, dan selanjutnya editing ini digunakan untuk melakukan perbaikan ya, revisi ya, agar karya teman-teman gitu ya itu lebih baik lagi. Nah, untuk di kursus ini teman-teman nanti akan mendapatkan banyak materi dan tips-tips tentu saja. Nah, tentang bagaimana editing ini, bagaimana penyuntingan ini, bagaimana revisi ini, tapi tidak secara manual mengandalkan diri teman-teman sendiri. Ya, Bu Prima membayangkan dulu gitu ya, waktu Ibu masih kuliah, tentu karena belum ada AI yang berkembang ya, maka merevisi itu hanya mengandalkan diri kita sendiri. Nah, misalnya seperti ini, Ibu duduk di perpustakaan seperti ini lama sekali memaknai catatan-catatan ini, bla 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 bla, dan ini hanya mengandalkan diri Ibu sendiri, begitu ya, atau diskusi dengan teman. Tapi di era sekarang ya, sudah ada AI, maka AI ini bisa menjadi alat bantu, menjadi teman diskusi ya, benda mati tapi nggak akan capek melatih ini teman-teman, untuk mendampingi teman-teman menjadi teman untuk melakukan revisi atau perbaikan dari karya tugas akhir teman-teman, begitu ya. Jadi tujuannya untuk kursus ini adalah bagaimana kita memanfaatkan AI untuk mempermudah ya, untuk mempermudah tugas kita, memperbaiki karya ilmiah yang sudah kita buat. Ingat ya, bukan membuatkan tetapi mempermudah dalam proses perbaikan karya ilmiah, begitu. Nah, kita kembali dulu ya, recharge dulu tentang konsep penyuntingan ya. Mengapa sebuah karya ilmiah itu biasanya perlu disunting ya? Karena dalam proses menulis itu ya, menulis itu tahapannya ya, setelah jadi tulisan ya harus dibaca, direview, diperbaiki begitu ya, sehingga kualitasnya semakin meningkat. Nah, penyuntingan ini teman-teman, kita nanti akan melihat prosesnya. Jadi kalau dari definisinya, penyuntingan itu kan proses ya, ada proses secara sistematis untuk meninjau, memperbaiki, dan menyempurnakan naskah. Jadi kita lihat, kemudian diperbaiki, tujuannya agar naskahnya semakin sempurna. Kalau teman-teman menulis skripsi, berarti agar skripsinya lebih baik kualitasnya. Nah, Bu, untuk menyunting ini tujuannya itu kan untuk meningkatkan kualitas tulisannya, meningkatkan keterbacaan, lebih mudah dipahami, lebih efektif begitu. Nah, ini untuk apa saja Bu karya ilmiah yang biasanya kita perlu edit atau disunting begitu ya? Ada banyak ya, makalah bisa, artikel bisa, tugas akhir skripsi, tesis, disertasi, semuanya itu juga perlu disunting begitu agar ingat kualitasnya lebih sempurna begitu. Nah, untuk penyuntingan ini sendiri teman-teman perlu ada ini ya, persamaan konsep ya, bahwa ketika kita mau menyunting sebuah karya ilmiah ada 3 aspek yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah format ya, format atau struktur, kemudian yang kedua ini bahasa, yang ketiga ini
konten atau substansi. Jadi secara umum teman-teman ada 3 aspek yang perlu diperhatikan. Ibu ulangi lagi ya. Yang pertama itu formatnya. Jadi aspek formatnya nanti akan kita bedah satu persatu secara detail ya. Aspek format harus kita perhatikan. Misalnya ketika teman-teman ingin teman-teman misalnya mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, maka ketika menulis skripsi, format yang harus diikuti ya pedoman penulisan tugas akhir. Di mana? Di UNESA. Karena biasanya mungkin bisa saja terjadi beda ya, karena namanya gaya selingkung ya. Beda institusi, beda lembaga bisa saja beda gitu, karena memiliki pedoman masing-masing. Ini namanya format ya, terkait penyuntingan format. Kemudian yang kedua, penyuntingan bahasa ini terkait dengan tata bahasa, ejaan, diksi, keefektifan kalimat yang ada pada tulisan teman-teman. Kemudian yang ketiga terkait konten atau substansi. Nah, konten atau substansi ini berarti tentang isinya, benar atau tidak, tepat atau tidak, update atau tidak, begitu ya teman-teman ya. Dan bagaimana teman-teman ini merangkai ini logika argumen-argumennya seperti apa. Nah, 3 hal ini merupakan ruang lingkup dalam menyunting. Sehingga yang akan kita bahas di sini adalah teman-teman bagaimana memanfaatkan AI ya untuk dapat melakukan ya, untuk membantu kita melakukan penyuntingan ya, lalu kita mengedit dan merevisi dari 3 lingkup ini. Begitu ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut tentang materi-materi yang lain. Jadi Ibu harap teman-teman tetap semangat untuk menyelesaikan serangkaian kursus ini ya, karena dalam proses menulis mulai dari penulisan, kemudian self editing, menyunting, kemudian ada review dan revisi ya sampai selesai ini teman-teman ada banyak tahapannya. Nah, jadi begitu teman-teman, untuk pertemuan hari ini kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa kerjakan latihan-latihan yang sudah disediakan agar teman-teman tuntas untuk materi pertemuan hari ini. Dan kalau ada pertanyaan silahkan menuliskan pertanyaan atau bahan diskusi di menu diskusi atau chat. Terima kasih, sampai jumpa.